Perkenalkan, nama saya Permadi Batiar, NIM 12191133102, akan menjelaskan perbandingan komik Tintin Ao Kongo dengan komik terjemahannya, yaitu Tintin di Kongo karya Hertz. Pendahuluan, pada hakikatnya sebuah teks sastra terjemahan adalah sebuah teks sastra tersendiri yang memang sudah berbeda dari teks sastra awalnya. Sebuah teks sastra terjemahan bukanlah bagian dari kasanah sastra bahasa sumber, melainkan ia menjadi bagian dari kasanah sastra sasaran. Bahasa menjadi faktor utama yang menentukan keberadaan dan identitas teks sastra tersebut. Tetapi kekhawatiran terhadapnya muatan-muatan yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan sastra terjemahan asing tersebut tentunya akan dihindari. Dengan demikian, pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang dari penerjemah ikut menentukan kemungkinan muatan terjemahan yang kemudian menjadi karya sastra dalam kasanah kebudayaan yang diterjemahkan. Karya sastra sumber dipaksa tunduk dengan semangat zaman dan budaya baca sasaran. Oleh karena itu, ada batasan yang nilai yang harus diperhatikan penerjemah ketika menyeleki sastra asing yang disesuaikan dengan budaya lokal. Rumusan masalahnya pertama adalah siapakah Hertz dan bagaimana isi dari Tintin Ao Kongo karya Hertz. Dan kemudian bagaimana aspek penerjemahan dan budaya, bahasa dan sastra dalam komik Tintin Ao Kongo karya Hertz yang diterjemahkan menjadi Tintin di Kongo. Tintin Ao Kongo adalah salah satu karya Hertz yang dirilis pada tanggal 5 Juni 1930 sampai tanggal 11 Juni 1931 yang diterbitkan oleh Le Petit Cinquième. Kemudian pada tahun 1946, komik ini digambar ulang dan diberi warna sesuai dengan perkembangan teknologi. Tintin Ao Kongo bisa dikatakan sebagai salah satu karya masa muda Hertz yang mulai menarik. Pada masa itu, Hertz masih banyak dipengaruhi oleh salah satu bawahannya, yaitu Wallace. Wallace pada masa itu merasa bahwa Tintin harusnya mengetahui lebih tentang nilai kolonialisme. Dia menyarankan ke Hertz untuk menunjukkan bagaimana rakyat asli Kongo yang kala itu merupakan daerah bekas jajahan Belgia mulai mengenal apa yang disebut peradaban. Hertz sendiri lahir dengan nama George Remy pada tanggal 22 Mei 1907 di Brussels, Belgia. Semasa kanak-kanak, ia sudah memiliki bakat di dunia seni, tepatnya di bidang menggambar. Meskipun demikian, ia tidak pernah mengikuti atau memasuki sekolah resmi tentang seni, dan hanya masuk pada sekolah formal pada umumnya. Meskipun demikian, ia pernah sekali untuk masuk ke sekolah seni, ia langsung memilih untuk keluar karena ia merasa bosan dengan materi yang diajarkan. Remy adalah murid yang sangat pintar, bahkan ia selalu menjadi murid teratas dalam urusan ranking. Meskipun demikian, ia lebih tertarik ke dunia seni. Ia memiliki kebiasaan untuk menggambar sketsa tentang kegiatan orang-orang di sekitarnya dan kemudian mengirimkannya ke penerbit koran terdekat. Setelah ia lulus dari sekolahnya, Hertz mempublikasikan karikatur utamanya yang berjudul The Adventure of Totor untuk majalah kepanduan Le Boy Scout Girls. Tintin Ao Kongo menceritakan tentang petualangan Tintin sama anjing sayangannya yaitu Milo di Kongo. Di komik ini kita bisa melihat berbagai macam pengalaman kehidupan, seperti misalnya bagaimana para warga lokal Kongo tidak terlalu memahami apa itu peradaban, perlakuan Tintin yang agak bingung dengan sikap warga lokal tersebut, dan beberapa adegan rasis yang kemudian pada tahun 1954 oleh Hertz diperhalus supaya bisa diterima oleh khalayak ramai. Seperti yang dijelaskan tadi, komik ini mengangkat isu-isu rasialisme dan kolonialisme yang kala itu masih dianggap biasa oleh masyarakat. Melalui komik ini berusaha untuk memberikan sindiran-sindiran terhadap perilaku-perilaku masyarakat terhadap negara dan suku yang terbelakang. Selain tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh orang kulit hitam di komik ini juga diperlihatkan bagaimana Tintin dengan santainya membunuh flora dan fauna yang ada di Kongo. Tintin membunuh 13 antelop dan meletakkan seekor badak. Padanya Hertz menyesali sendiri adegan tersebut. Tintin Ao Kongo diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Gramedia Group pada tahun 2008. Karya ini dialihbahasakan oleh Doni Wijayanto melalui Gramedia Group. Petualangan Tintin di Kongo memuat 62 halaman dari 110 halaman pada versi aslinya. Komik ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana kondisi di negara tertinggal ketika pertama kali berinteraksi dengan peradaban. Komik ini memiliki banyak sekali adegan yang bersifat rasis dan stereotip. Seperti misalnya, interaksi Tintin selalu menganggap Koko layaknya budak atau bagaimana Tintin dengan teknologinya dengan peraja oleh warga lokal sekitar. Dengan kata lain, tujuan dari versi terjemahan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana pemikiran-pemikiran Hertz
tentang isu-isu rasisme dan penggambaran bagaimana dunia ketiga bekerja sekaligus kritikan Hertz terhadap orang-orang kulit putih yang menganggap dirinya superior daripada orang kulit hitam. Aspek budaya yang pertama adalah adanya lelucon-lelucon yang tidak relevan. Dalam versi terjemahannya, petualangan Tintin di Kongo terdapat beberapa lelucon-lelucon yang bagi kita, orang kita tidak relevan, akan tetapi bagi negara asingnya dan lelucon tersebut sangat relevan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan komik Tintin Au Kongo pertama kali terbit pada tahun 1931, hampir 100 tahun yang lalu, di mana hal-hal yang relevan pada tahun itu menjadi tidak relevan untuk generasi sekarang. Selain itu, perbedaan budaya antara Eropa dan Asia ikut serta terhadap ketidakrelevannya yang terjadi di versi terjemahannya. Kemudian adanya perbedaan terhadap referensi-referensi budaya. Dalam versi aslinya, Tintin Au Kongo terdapat banyak sekali referensi-referensi tentang budaya yang ada di Kongo maupun budaya yang bahasa Eropa. Sedangkan di versi terjemahnya, referensi-referensi tersebut sedikit diubah sesuai dengan kondisi kultur di Indonesia yang merupakan negara Asia. Kemudian aspek sastra, meskipun terdapat pemangkasan halaman dari versi aslinya yang awalnya 131 halaman menjadi 65 halaman, untungnya hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pengalaman pembaca ketika membaca komik ini. Hal ini bisa disebabkan karena pada dasarnya komik ini tidak memiliki plot yang jelas dan menonjol. Komik ini lebih ke arah sebuah kumpulan cerita yang dirangkai menjadi satu. Jadi menghilangkan beberapa cerita tersebut tidak akan mempengaruhi bagaimana jalannya ceritanya. Meskipun demikian, pemikiran Hertz yang ia coba sampaikan melalui komik Tintin Au Kongo terdapat gangguan hal seperti isu rasialisme dan kolonialisme yang merupakan salah satu bahan utama komik ini tidak ditranslasikan secara keseluruhan, hanya beberapa bagian yang diterjemahkan. Hal ini bisa dibilang karena mengingat kondisi kultur Indonesia yang mana masih awam perihal isu rasialisme. Jadi penulis berpikir bahwa penerjemah menghilangkan bagian ini dikarenakan dengan tidak relevan dan takutnya akan menciptakan sebuah konflik. Meskipun pada dasarnya belum ada pernyataan resmi dari pihak penerbit perihal asal memotongkan bagian ini. Kesimpulannya, komik Tintin Au Kongo karya Hertz yang ditranslasikan ke bahasa Indonesia dengan judul Tintin di Kongo memiliki beberapa perbedaan di dalamnya. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari berbagai aspek, mulai dari aspek budaya, aspek bahasa, bahkan aspek sastra. Selain itu, versi terjemahan ini memiliki beberapa pergeseran makna. Hal ini terjadi dikarenakan penyesuaian terhadap kondisi sosial, politik, hingga kondisi budaya masyarakat Indonesia yang bersifat ketimuran. Berbeda dengan Eropa yang bersifat kebaratan. Dan itu komik ini tidak diterjemahkan secara keseluruhan. Hal ini lagi-lagi disebabkan karena penyesuaian dengan kondisi sosial, politik, dan kultur yang ada di Indonesia. Pemotongan ini bila dilihat secara plot cerita tidaklah terlalu berpengaruh, akan tetapi dengan adanya pemotongan ini membuat ide-ide serta pemikiran-pemikiran Hertz tentang isu-isu rasialisme dan kolonialisme tidak dapat disampaikan dengan maksimal. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.